ternyata perselingkuhan itu bukan satu-satunya penyebab perceraian bisa terjadi dalam pernikahan. Karena ada yang lebih serem lagi. Apa tuh? Namanya silent killer. Stand by. 3, 2, 1, action. Kamu tahu nggak kalau memang ada orang yang mau menikah mencari pasangan yang serba bisa, itu harusnya kawin aja dengan ular kobra. Ular kobra? Karena banyak bisanya. Oke, ada 6 hal yang kita harus waspadai di dalam pernikahan yang tadi disebutkan, yaitu silent killer. Nah, jadi silent killer itu sebenarnya adalah hilangnya komunikasi antara suami dengan istri. Padahal gitu. kita tahu ya bahwa komunikasi itu adalah pagar yang melindungi keluarga. Nah, yang pertama apa? Sangat penting kan, karena kalau komunikasi hilang pasti keintiman hilang gitu kan. Kalau keintiman hilang ya apa yang dipertahankan dalam pernikahan ini. Betul. Dan yang pertama yaitu adalah silent night. Tapi ini bukan silent night, holy night. Kalau itu kan bagus, itu kan Natal. Jadi silent night itu yang dimaksud adalah kesunyian ketika malam, bisu gitu. Jadi nggak ada perbincangan yang enak antara suami dengan istri, tidak ada obrolan yang receh gitu kan, tidak ada bercandanya gitu. Dan jadi kayak kita mungkin suami istri tidurnya bareng gitu kan ya, suami di samping istri gitu. Tapi kayak nggak ada pelukan, nggak ada ciuman, good night, nggak ada. Jadi nggak enak banget gitu loh, dan kayak hidup berdampingan tapi diem-dieman. Ini mungkin bisa terjadi karena kan kita tahu ya, ritme kehidupan manusia itu terutama di kota besar itu sangat cepat sekali, dan juga kompetisi, sadar nggak sih, kompetisi hidup di era pasca pandemi itu sangat ketat sekali. Nah, secara ekonomi mungkin bisa katakan bahwa dunia ini lagi mengalami depresi ekonomi gitu ya. Is it? Yes, of course. Cari duit tidak mudah gitu ya. Memang dari zaman dulu sampai sekarang cari duit memang nggak mudah. mudah. Tapi zaman sekarang kompetisi era pasca pandemi ini sangat gila-gilaan banget gitu. Dan ini membuat kita semua untuk istilahnya sampai seperti odol dipelotot tot gitu ya. Sampai harus keluar semua, dan sehingga ketika malam hari udah energinya drain, habis gitu. Yang membuat akhirnya tidak ada lagi kesempatan untuk bercengkerama dan pillow talk atau making love kepada suami dan istri. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat esensi dalam pernikahan. Ya, kita pernah ngajarin juga bahwa omongan receh itu antara suami dan istri penting. Itu ternyata penting karena bisa guyon, bisa istilahnya catching up. Dan kalau misalnya memang sudah tidak ada dan malam-malam hari semuanya tinggal silent night, holy night gitu ya, itu maka akan menjadi suatu pernikahan yang lama-lama juga pasti akan membosankan. Dan jangan pernah juga berpikir bahwa kan kita udah menikah lama, lebih dari berapa tahun, entah 20 tahun, lebih dari 30 tahun. Hubungan kita udah seperti kakak adik. Nah itu malah salah. Kakak adik nggak making love. Kakak adik nggak istilahnya mandi bareng. Nggak ada gitu. Gelora asmaranya lagi. Betul. Ini tentunya kan? sangat salah sekali. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat bahwa ternyata yang kedua adalah poin yang kedua adalah silent scrolling. Apa itu? Nah ini penyakit zaman now ini, karena dengan kemajuan teknologi ya kan, coba aku pegang HP, kamu pegang HP. Bayangin kalau ini lagi malam di ranjang berdua, tapi yang kita lakukan itu adalah scrolling mulu gitu kan. Ketawa-ketawa sendiri. Jadi nggak saling nyapa. Iya, itu kesannya kayak mengabaikan pasangan kita, kayak dia nggak penting gitu loh ya. Jadi kita kayaknya males gitu untuk dengerin obrolan dia atau omelan dia. Jadi kita punya dunia kita sendiri, dunia maya kita kayaknya lebih asyik daripada dunia nyata yang kita hidupin gitu kan. Dan itu sangat nggak bagus menenggelamkan diri kita dalam scrollingan sosial media. Memang zaman sudah berubah ya. Maksudnya kalau zaman dulu kan even anak kita yang pertama masih zamannya board game. Dan kerap kali anak-anak itu ngajak misalnya main Monopoly, main catur, Scrabble dan yang lain-lain. Mungkin ini adalah sesuatu tindakan yang udah lama kita mesti kadang-kadang itu lakukan kembali. Kalau misalnya juga mungkin saja suami istri main catur misalnya, atau main kartu misalnya ya. Atau hal itu merupakan hal-hal yang lebih mungkin sehat.
lebih sehat. Atau misalnya berdiskusi sesuatu nih tentang apa nih ya yang kita mau capai gitu. Dan istilahnya jangan cuman mempunyai aktivitas-aktivitas sendiri, terutama kalian yang bekerja di dua tempat yang berbeda. Suami di perusahaan A, istri di perusahaan C, dan seringkali kalau misalnya udah seharian nggak ketemu, kemudian nanti di keranjang juga nggak ngomong, kemudian punya aktivitas yang berbeda, hal ini akan membuat perlahan tetapi pasti itu drifted away atau terpisahkan gitu ya. Akan ada keretakan dalam rumah tangga yang sooner or later pasti akan terjadi gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang ketika sebuah kapal misalnya ya, atau sebuah pesawat terbang ini tembok-temboknya itu atau badannya itu mempunyai keretakan rambut yang tipis, seringkali tidak kelihatan dan tidak dirasakan atau didiamkan. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Jadi hal-hal ini merupakan deteksi dini bagaimana supaya kita mau memicu kembali bagaimana supaya ada kehangatan di dalam rumah tangga kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah silent socializing. Jadi nyambung nih ya kan. Kalau tadi kan silent scrolling ngelihat sosial media. Kalau ini chatting sama orang lain. Nah, bahaya banget itu. Itu sangat berbahaya. Gak mau ngomong sama pasangannya ya kan. Entah karena alasan apa lah. Mungkin karena juga males lah, dia gak mungkin mau dengerin aku ngomong gitu kan. Dia gak ada waktu untuk mendengarkan keluh kesah yang aku punya, curhatanku. Jadi akhirnya mencari teman curhat yang lain gitu. Kalau seandainya teman curhat yang lain itu masih sesama jenis aja masih oke. Tapi kalau udah berlawanan jenis, disitulah dimana pintu untuk berselingkuh itu mulai terbuka. Ya, dan ini merupakan suatu penyakit yang bisa terjadi kepada siapapun juga ya. Jangan sampai kemudian kita menceritakan perihal rumah tangga kita kepada orang yang misalnya itu tanpa kita sadar bisa jadi orang itu menjebak kita. Mungkin ingin mencari informasi lebih dalam tentang ketidakharmonisan keluarga kita, yang kemudian nanti bisa diceritakan atau dijadikan bahan gosip atau bahkan senjata untuk menghancurkan karir suamimu atau karir istrimu. Apalagi kalau kita lihat baru-baru ini misalnya contoh nih ya, puji Tuhan pemilu sudah selesai gitu ya. Nah, kalau kita lihat setiap kali ada pemilu akan ada selalu bukan cuma negatif campaign tetapi black campaign atau hoax yang berusaha untuk diangkat dari kisah-kisah yang dulu sekali dan kemudian dibongkar dan itu aib disebarkan. Nah, kita tidak mau bahwa ternyata dari ketikan tangan kita lah atau dari mulut kita lah kebobrokan daripada rumah tangga kita itu diketahui oleh khalayak ramai. Karena ada jejak digitalnya gitu ya. Dan jadi istilahnya bukan masalah kita mendiamkan kebobrokan juga tentunya. Kalau memang kita tahu bahwa di dalam karakter kita atau pernikahan kita ada hal-hal yang bobrok atau tidak baik, maka proaktiflah untuk memperbaikinya gitu. Malah ini yang harus dilakukan. Kalau kamu anti-sosial terhadap suami dan istrimu dan kamu diam aja membiarkan kesalahan mereka dan kemudian udah tidak mau lagi istilahnya ngomong sesuatu atau memberikan input, ini tentunya menjadi indifferent, itu hal yang sangat tidak baik sekali di dalam bagaimana membangun hubungan yang seharusnya sehat. Yang indifferent itu artinya cuek ya, jadi tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Ya, jadi sekali lagi ini kita harus bagaimana supaya ada kehangatan di dalam rumah tangga kita. Ya. Dan itu juga masukan buat kita, kalau pasangan kita mau curhat, kita harus willing untuk mendengarkan mereka. Kebanyakan tuh harus diakui cewek lah biasanya yang lebih suka curhat. Unek-uneknya lebih banyak daripada laki-laki karena mekanisme dia itu kalau nggak diomongin kayaknya nggak enak gitu kan ya. Jadi panjang gitu kalau ngomong gitu kan. Ya kan mengeluarkan emosinya gitu. Terus dia kalau habis selesai ngomong barulah dia tuh merasa lega karena sudah didengarkan. Dan kadang-kadang tuh kalau istri lagi ngomong, bapak mah cuma dengerin aja, nggak usah dibantah, nggak usah disanggah. Kecuali kalau dia ngomong jawab. Nah, kalau dimintain jawaban barulah kasih jawaban. Tapi kalau enggak ya udah dengerin aja. Tapi nggak bisa dipungkiri lah, memang wanita itu membingungkan kok kerap kali. Sangat membingungkan gitu. Dan istilahnya kalau dalam kasus pernikahan kita ya kadang-kadang ketika kamu rewelnya lagi kumat gitu ya, dan yang aku harus lakukan ya seringkali
aku bisa jadi tersinggung, dan kemudian kalau aku tersinggung dan kemudian aku jawab hal yang mungkin akan memperkeruh suasana, ya akan lagi ribut kembali gitu. Jadi lebih banyak diam gitu. Akhirnya jadi lebih banyak diam. Jadi ini mungkin kita harus gunakan kesempatan ini untuk sama-sama suami dan istri untuk saling merenung gitu ya. Apa yang mau diributkan. Jadi keributan dalam rumah tangga itu mungkin kadang-kadang diperlukan loh. Tetapi pick your fight. Ini yang mesti kita mengerti. To pick up your fight itu berarti memilih mana yang perlu diributkan sampai rame gitu. Tetapi kalau sudah, ayo kita saling minta maaf. Baikan, tetapi gunakan satu rambu-rambu yang sehat untuk misalnya tidak saling menghina, tidak saling mengumbar aib. Kamu dulu dasar, kalau nggak ada aku kamu jadi apa gitu misalnya. Itu akan sangat membantu sekali. Dan seringkali suami itu akan merasa gini loh, kenapa sih istri kok marah-marah, kan I didn't do anything. Kadang-kadang because you didn't do anything itulah makanya istrimu tuh kesel sama kamu gitu. Sedangkan dia harus melakukan banyak hal, maksudnya itu gitu. Ya misalnya sudah tahu bahwa istrinya lagi bete, tapi suaminya nggak ngomong apa-apa. Sudah tahu istrinya capek gitu, misalnya melakukan pekerjaan rumah tangga sendirian, tapi suaminya nggak bantu apa-apa. Because you didn't do anything itulah makanya istrinya kesel gitu. At least itu kasih perhatian, kayak kasih pelukan, kamu capek ya, akui, kasih validasi gitu. Kalau diperlukan wanita, gitu, itu gimana? Ya biarpun dia paksa aja gitu, lama-lama kan dia kan leleh juga. Jadi gitu. Kamu perlu dipaksa kadang-kadang. Ya kamu kan udah sering maksa aku, jangan sok nggak pernah maksa ya. Nah terus, tapi menurut aku ya itu sangat penting ya bahwa curhatan yang kita punya itu harus dicurhatkan kepada pasangan kita. Aku punya komunitas konselor ya kan. Kadang aku kalau ada masalah sama kamu, aku curhatnya ke mereka, teman-teman perempuanku gitu kan. Tapi aku pun merasa bahwa mereka tidak bisa memberikan solusi kepada aku. Harusnya aku mencurhatkannya kepada kamu. Supaya kamu bisa dengar dan kita bisa introspeksi sama-sama. Sehingga kita bisa janjian, oke nanti ke depannya aku nggak gini ya, aku juga nggak gini gitu kan. Jadi enak gitu loh. Jadi makanya kenapa kadang-kadang ada momen yang dimana kalau aku udah nggak tahan, aku akan minta untuk ngomong sama kamu kan. Dan setelah kita ngomong, itu baru rasanya itu lega gitu. Karena di situ aku bisa ngomong sama kamu hal-hal kayak gini, apalagi di posisi kita. Kita kan udah pelayanan gitu dan kita juga udah status pelayanannya itu bukan cuman pengerja gereja biasa, tapi kita adalah pemimpin rohani, kita adalah public figure gitu. Kalau kamu nggak mau dengerin aku curhat kemana? Karena kalau aku curhat ke sembarangan orang, belum tentu juga mereka bisa dipercaya gitu kan. Nah, jadi paling aman adalah curhat ke kamu. Tapi kalau kamu nggak mau dengerin aku, masa iya aku harus cari laki-laki lain yang mau mendengarkan curhatanku. Nah itu kan membuka pintu untuk perselingkuhan terjadi. Dan itu kadang-kadang I point out to you supaya kamu ngerti bahwa aku perlu didengarkan oleh kamu yang adalah suamiku gitu. Jadi yang kita lakukan akhirnya pada waktu itu ya aku ngajak dia gitu untuk yuk kita jalan yuk gitu. Jadi ini penting sekali. Mungkin masalahnya gini loh, kalau kita tinggal di kota yang banyak polusi seperti Jakarta ini agak susah juga gitu ya. Dan juga mesti tahu cari tempat jalan yang aman, jangan sampai nanti keluar digarong orang jambret gitu. Jadi cari masalah lagi yang lebih besar gitu. Jadi misalnya jalan di mall pun kalau memang itu aman ya nggak apa-apa. Kalau ada tempat misalnya kalian tinggal kalau di kota seperti Jakarta ini atau di Surabaya atau di mana yang ada apartemen ya, ada di kompleks perumahan yang relatif aman gitu ya, itu menjadi tempat yang menyenangkan semestinya, walaupun tidak selalu, tidak harus minggu sekali, mungkin once in a blue moon gitu ya, salah satu misalnya 1 kali dalam 3 bulan jalan bareng. Dan yang kami lakukan waktu itu jalan kira-kira mungkin sejam, dan kemudian sambil mendengarkan dia ngomong, mungkin bukan dengerin dia ngomong, dia ngomel gitu. Ngomel dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari ujung utara Sangihe sampai Miangas. Enggak juga kali, oi. You paint a bad picture about me. No, kan wanita itu kan karena aku sedang merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh harus dibuka di sini. Silakan. Jadi itu makanya kan didengar, intinya adalah didengar, betul nggak? Kalau didengar, maka artinya kemudian setelah itu dia terakomodasi dan kemudian dia tervalidasi dan kemudian kita gantian untuk berpikir dan membawa komunikasi itu, lalu jalan keluarnya apa? Ini sangat penting. Jadi nggak cuman
istilahnya apa ya? Kita seperti dalam berjalan berkeliling padang pasir muter-muter dan kemudian tidak ada jalan keluar. Tapi yang saya rasa itu adalah kita mesti mencari jalan keluarnya apa. Nah, lagi-lagi sangat penting untuk kembali kepada topik ini supaya nanti ketika diranjang kita nggak cuma berdiam-diaman gitu. Tapi to be fair ya bahwa memang wanita lebih suka ngomel, katakanlah bawel gitu, ngomongnya banyak gitu. Bentar, Tapi bilang, wanita lebih suka apa? wanita lebih suka ngomel, bawel gitu ya. Lebih suka ngomong. Tapi bukan berarti laki-laki nggak bawel loh ya. Dan aku rasa semakin nambah usia, laki-laki juga ada juga yang makin bawel gitu kan ya. Aku nggak bawel kan? Nggak rasa. Kalau kamu itu lebih kayak selalu punya ide-ide yang baru gitu kan ya. Kemudian setiap minggu tuh ada aja ide yang baru gitu. Dan kadang-kadang itu udah jam 11 malam mau tidur masih ada ide yang baru gitu kan. Di gereja ya kita harus melakukan perubahan ini. Kalau di anugerah ministris ya kita harus begini-begini. Kadang-kadang ide perubahan yang dia punya itu ya bukannya nggak bagus. Cuman kayak waktunya aja kurang tepat. Ini udah jam 11 malam, gua mau tidur. Besok jam 5:30 harus bikin sarapan buat jam sekolah gitu kan ya. Jadi kadang-kadang aku juga akan langsung brush it off, besok aja gitu kan. Tapi kadang-kadang aku juga berkaca gitu kan ya. Kalau bukan aku, istrinya mendengarkan, terus siapa? Masa dia harus cari wanita lain yang mau mendengarkan ide-ide dia gitu kan ya. Jadi akhirnya kita tuh janjian gitu kan ya bahwa oke, kamu punya ide baru, aku sudah dengerin. Tapi kan nggak harus dilakukan saat ini juga. Jadi oke, sudah aku dengerin, nanti kita pikirkan implementasinya bagaimana gitu. Ya kamu harus ngakui lah bahwa dengan bertambahnya usia, bukan cuma wanita yang tambah bawel. Laki-laki juga banyak maunya. Kamu sih banyak maunya, Dan. Masa? Are you sure? Waduh, tak ambilin kaca nanti ya. Oke, pemirsa. Lanjut nggak nih? Lanjut. Berikutnya apa? Poin keempat, silent sloth. Apa itu sloth itu? Sloth itu kan binatang yang nggak bisa jalan, itu yang males, lambat itu kan. Is that the same? Iya. Ini terutama untuk suami yang nggak mau membantu istrinya dalam hal tugas dan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga. Contoh siapa gampangnya. Tuh? Mana? Aku bantu loh. Iya, kamu bantu. Akhirnya tuh hubungan suami istri hanya kayak menjalankan keluarga itu akhirnya jadi hanya seperti rutinitas dan tanggung jawab gitu, kayak dikejar-kejar mulu. Jam berapa ini harus masak, jam berapa ini makan siang, jam berapa ini makan malam. Makanya aku sering bantu kamu, terutama dalam memuaskan kamu. Itu lain. Ini tentang rutinitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan sehari-hari rumah tangga. Yeah. Hal-hal yang sepele. Tapi kamu memang bantu. Cuman kalau ada di luar sana suami-suami yang tidak peduli. Yang penting aku cari duit. Sampai rumah aku nonton TV, aku chatting, aku mengerjakan pekerjaanku, tidak mau tahu sama sekali dengan cucian baju yang numpuk, cucian piring, tidak mau tahu sama sekali tentang mainan anak-anak yang berantakan, ya kan. Semua beban untuk membesarkan anak, mendidik itu adalah tanggung jawab istri. Loh ya kasihan istrinya kan kok semua. Suaminya bisa ngomong gini, lu di rumah ngapain aja sih? Tuker kerja. Tuker. Lu di rumah ngapain aja? Kadang-kadang tuker gitu ya, suaminya yang di rumah biar tahu ngapain aja dari pagi sampai malam itu. Jadi memang tidak boleh dipandang remeh ya. Satu koran Straits Times di Singapura pernah membuat suatu artikel ini menarik banget. Kalau seorang istri, misalnya di Jakarta gitu ya, kalau dia digaji dengan pekerjaan gitu ya. Banyak gajinya. Nah, berarti coba dihitung tuh menjadi, kalau misalnya seorang istri bisa tentunya masak, bangun pagi dia harus masak. Gaji seorang ART hari ini misalnya berapa tuh? Kalau UMR berarti sudah 5 juta masuk, ceklik gitu ya. Nah kemudian menjadi driver juga UMR dah misalnya 5 juta lagi, ceklek gitu ya. Terus kemudian menjadi apa tuh? Menjadi les tuh nggak murah loh, ada les yang misalnya bisa sampai 5 sampai 7 juta. Ini aja udah 15 juta kelihatan mata nih. Terus kemudian apalagi tuh? Menjadi pemuas nafsu suami misalnya. Waduh. Ini bayarannya yang paling mahal nih mungkin ya. Gitu ya. Di mata suami itu bayaran yang paling mahal. Iya dong. Nah, jadi udah berapa nih, bisa 40 juta sendiri deh gitu. Jadi ampun deh. Jangan lu bekerja deh. Kita nggak usah bayar kamu deh.
Terus Oke. kemudian? Nah, kalau tanggung jawab membesarkan anak cuma dibebankan ke istri, kan istrinya bisa mikir, gile ya, kita bikinnya bareng-bareng, kenapa sekarang setelah anaknya brojol jadi tanggung jawab gue doang gitu kan ya. Makanya kenapa jangan heran istri zaman sekarang nggak mau punya anak, nggak mau punya anak banyak-banyak gitu kan ya. Siapa yang bantu dia gitu loh. Dan ini bahaya banget Daniel gitu. Jadi ini perlu diperhatikan ya, supaya istri itu jangan sampai merasa terjebak gitu ya. Terjebak dalam keadaan ini karena suaminya tidak punya solidaritas gitu kan, tidak sepenanggungan. Jadi akhirnya itu kasihan istrinya, dia tidak punya waktu bahkan untuk dirinya sendiri. Mau ke kamar mandi aja itu kalau punya anak bayi gitu sulit banget loh. Mau ke kamar mandi yang tenang aja itu nggak bisa kalau nggak punya pembantu rumah tangga, kalau nggak punya suster gitu kan ya. Jadi kesehatan mental istri itu akhirnya terganggu, dan ketika kesehatan mental istri terganggu, pastilah kesehatan mental suami juga ikut terganggu. Betul. Mama ain't happy, nobody is happy. Jadi ini penting sekali. Yang berikutnya kelima, silent solidarity. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya tidak pergi berkencan. Ya. Jadi pergi berdua itu kan sangat penting, kita harus selalu dating gitu. Hanya karena kita sudah married bukan berarti kita berhenti pacaran. Itu adalah cara berpikir yang salah orang zaman dulu. Makanya jangan pernah ngomong bahwa ini adalah mantan pacarku. Nah, jangan pernah berhenti pacaran. Karena gitu. kalau apalagi mantan pacarnya banyak, yang mana nih bingung gitu. Jadi suami istri harus pintar curi-curi waktu untuk keluar dari rutinitas sekali-sekali gitu ya. Kadang tuh ortu merasa bersalah kalau harus ninggalin anak-anaknya di rumah gitu kan. Tapi justru kalau menurut aku, pergi meskipun sejam 2 jam berdua aja itu sangat penting. Karena nanti ketika kembali ke rumah kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik buat mereka. Daripada kita di rumah terus karena merasa bersalah kalau ninggalin mereka. Tapi di rumah itu kita isinya ngomelin anaknya mulu. Terus ada yang main tangan, cubit dan lain sebagainya. Buat apa gitu loh. Mendingan kalian pergi sejam 2 jam bersama-sama berdua aja. Kesehatan mental kalian bagus, pulang solid gitu. Solid! Dari tas. Gila. Jadi supaya kalau udah selesai pergi berkencan, pulangnya itu nggak bawaannya pengen marah mulu sama anak-anaknya. Jadi gitu. intinya adalah how to spice up your marriage gitu ya. Jadi kalau misalnya marriage-nya itu masih semarak, jadi istilahnya pernikahannya tidak akan membosankan. Berikutnya, last but not least. Oke, poin yang keenam adalah silent spending. Jadi jangan pernah juga kita itu membelanjakan uang tanpa diketahui pasangan kita, terus tiba-tiba membengkak aja tagihannya di akhir bulan, atau tiba-tiba kok utang kita banyak gitu kan. Nah, itu jadinya gak harmonis juga gitu ya, kan. karena keuangan itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan. Karena kan kalau keuangan kita sehat berarti ya ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan keluarga kita. Tentunya kita juga mesti tahu lah pengendalian diri. Firman Tuhan juga mengatakan orang yang gagal untuk mengendalikan diri sama seperti sebuah kota yang tanpa tembok. Artinya musuh bisa nyerang gitu. Betul. Dan keuangan menjadi salah satu pilar yang sangat penting dalam kehidupan. Kalau kita mau keluarga kita mempunyai kualitas kehidupan yang bermutu, ya tentunya kita harus memaknainya dengan menjaga keuangan dengan sehat gitu. Iya. Ya. Apalagi kalau suaminya yang suka silent spending, terus tiba-tiba keluar baru dikasih tahu bahwa keluarga kita punya hutang nih seberapa banyak, lalu istrinya harus ikutan membayar, menanggung hutang itu gitu kan. Itu bisa pikirannya liar kemana-mana. Kok aku nggak tahu ada pengeluaran-pengeluaran gini, emang kamu selingkuh gitu ya. Pasti akan mengarahnya ke sana, pasti kamu punya permainan yang tidak aku ketahui gitu. Uangnya lari kemana, nah itu pasti nggak enak banget kan keadaan keluarga kalau udah ada kecurigaan yang seperti itu. Alright, jadi ada 6 ini yang kita bisa pelajari, dan semoga dari episode ini boleh spice up, boleh membantu kalian untuk mempunyai satu cara pandang yang benar. Kalaupun kalian sudah menikah 5 tahun, yuk go ahead masuk ke 5 tahun berikutnya. Kalau udah 10 tahun, yuk go ahead kita masuk ke 10 tahun berikutnya. Kalau kami mempunyai satu moto, puji Tuhan udah sampai pernikahan ke 20 tahun ke-26, berarti from silver to gold ini kita masih menjajak ini, dan itu memerlukan pengertian-pengertian, hikmat-hikmat yang benar bagaimana to spice up this marriage walaupun sudah 26 tahun supaya nggak membosankan. Benar. Gitu ya. Oke.
Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Subscribe sekarang juga dan juga share kepada teman-teman kalian, kasih support dan apa yang menurut kalian relevan buat kalian dan juga relate, tinggalkan di kolom komentar. Oke? So see you next time. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.